Welcome to Intechno Live and enjoy. Secara umum, laptop memiliki fungsi untuk menjalankan beragam jenis aplikasi perangkat lunak. Aplikasi ini sendiri diperlukan demi menunjang berbagai aktivitas. Kamu bisa menggunakan laptop untuk keperluan akademis, pekerjaan, dan bisnis, serta hiburan multimedia dan bermain game. Tiap kegiatan jelas memerlukan spesifikasi tertentu demi kinerja yang optimal. Banyaknya laptop di pasaran jelas menjadi keuntungan bagi kamu dalam mencari produk yang paling pas. Agar kamu lebih mantap memilih, berikut Intechno Live berikan beberapa rekomendasi merek laptop terbaik yang bagus untuk setiap aktivitas kamu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Rekomendasi pertama ada Asus ZenBook UX481FA. Asus ZenBook 2 UX481FA bisa menjadi pilihan untuk kamu yang ingin meningkatkan kreativitas dan produktivitas lebih jauh. Pasalnya, laptop ini hadir dengan desain inovatif melalui keberadaan layar ganda. Layar sentuh sekunder di Asus ZenBook 2 UX481FA berukuran 12,6 inch serta memiliki resolusi FHD. Asus ScreenPad bisa berlaku sebagai ekstensi dari layar utama maupun menjalankan aplikasi berbeda secara terpisah. Tampilan yang lebih luas dalam membuka berbagai aplikasi ini bisa sangat bermanfaat bagi para fotografer, video editor, hingga produser musik. Selain layar sekunder yang menarik perhatian, layar utama dari Asus ZenBook 2 UX481FA juga tidak kalah menawan. Layar utama dari laptop ini berukuran 14 inch dengan resolusi FHD dan sudah mendapatkan sertifikasi oleh Pantone sehingga menjamin akurasi warna yang ditampilkan. Kualitas layar yang tinggi didukung dengan bezel tipis dan screen-to-body rasio 90% sehingga bisa memberikan pengalaman menonton yang memanjakan. Inovasi desain dan fungsional tersebut turut didukung dengan spesifikasi yang mumpuni. Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 yang ditunjang RAM 8GB LPDDR3 dan penyimpanan yang sudah mendukung SSD berkapasitas 512GB sehingga laptop ini bisa bekerja dengan cepat sejak dinyalakan. Buat harganya sendiri sekarang udah turun jauh ya, jadi di Rp12.984.000 dari harga awalnya yang ada di 19 jutaan. So ini worth it banget dan kalau kamu berminat sama produknya, kamu bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video kami. Rekomendasi kedua ada Microsoft Surface Go. Ingin memiliki laptop touchscreen yang anti ribet dan bisa menemani aktivitas kamu setiap hari? Kamu bisa mencoba mencicipi kecanggihan Microsoft Surface Go, sebuah laptop 2-in-1 yang bisa kamu gunakan sebagai tablet dan juga laptop. Perangkat ini didesain dengan bobot yang ringan yaitu 1,15 kg dan ukuran yang ringkas dengan tebal 8,3 mm serta layar sentuh 10 inch yang intuisif. Dengan begitu, perangkat ini dapat memuat di tas tanpa menguras banyak ruang. Tak perlu khawatir dengan performanya, Microsoft sudah membekalinya dengan prosesor Intel Pentium Gold 4415Y yang diduetkan dengan RAM berkapasitas besar yaitu 8GB untuk memberikan akselerasi performa yang mantap dan kinerja yang andal untuk menunjang kebutuhan kamu. Selain performa, daya tahan baterainya pun patut menjadi pertimbangan karena perangkat ini dapat bertahan dalam 9 jam pemakaian. Jika hal tersebut masih belum meyakinkan kamu, Microsoft pun sudah membekalinya dengan slot microSD yang dapat menampung hingga 1TB serta sudah mendukung konektivitas NFC. Meski saat ini sudah muncul versi terbarunya yaitu Surface Go 2, tapi karena kesulitannya masuk Indonesia menjadikan Surface Go ini tetap menjadi pilihan yang oke, terlebih untuk para pekerja bisnis dengan mobilitas yang tinggi. Nah, produk yang satu ini udah turun harga jadi 6 jutaan aja. So, kalau kamu berminat boleh langsung aja cek link yang ada di deskripsi video kami. Rekomendasi ketiga ada Infinix InBook X1. InBook X1 memiliki bentang layar 14 inch dengan panel IPS yang beresolusi 1920x1080. Prosesor yang digunakannya adalah Intel Core i3 generasi ke-10 yang juga disematkan RAM sebesar 8GB dengan sokongan penyimpanan internal 256GB jenis SSD. Beberapa fitur lain yang dimilikinya adalah baterai 55 Wh dengan konektivitas Wi-Fi 5.
Untuk portnya sendiri sudah ada satu USB Type-C, 2 USB 3.0, satu USB 2.0, satu HDMI, satu SD card, dan satu jack audio 2-in-1. Tidak lupa ada slot switch untuk menutup kamera HD 720 pixel. Secara total, laptop 6 jutaan ini tergolong ringan karena tidak sampai 1,5 kg. Bodinya tipis dengan ketebalan hanya 1,6 cm saat ditutup. Infinix menghadirkannya dalam dua pilihan warna yakni hitam dan merah. Kalau dipikir-pikir, seluruh spesifikasi tersebut serta bandrol harganya menjadikan Infinix InBook X1 sebagai laptop BPJS, yaitu budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena sekarang laptop ini dibanderol di harga Rp6.369.000 aja. Dan buat kamu yang penasaran sama produknya, kamu boleh langsung aja cek link yang ada di deskripsi video kami. Rekomendasi keempat ada MSI Modern 14B11SB. MSI Modern 14B11SB hadir dengan dibekali prosesor Intel Core i7 yang ditandemkan dengan performa grafis memadai berkat hadirnya GPU Discrete NVIDIA GeForce MX 450. Laptop besutan vendor asal Taiwan ini memiliki desain yang menarik dengan balutan casing aluminium yang telah memenuhi standar MIL STD 810G. MSI Modern 14B11SB tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu beige mouse, blue stone, dan carbon gray. Lalu pada bagian layarnya memiliki 14 inch dengan bezel tipis yang memakai panel IPS atau in-plane switching, dan juga didukung dengan LED backlight. Laptop ini juga memiliki resolusi Full HD 1920x1989 pixel yang sanggup menghasilkan sudut pandang luas. Selain itu, layar MSI Modern 14B11SB cukup akurat dengan 72% NTSC Color Gamut. Bobot laptop ini terbilang ringan untuk sebuah laptop 14 inci, yaitu hanya 1,3 kg. Performa yang tinggi merupakan kelebihan utama yang ditawarkan oleh MSI Modern 14B11SB dengan mengandalkan prosesor Intel Core i7 yang ditandemkan dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz. Kamu juga bisa melakukan upgrade RAM sampai maksimal 32GB. Sedangkan untuk media penyimpanannya menggunakan NVMe SSD berkapasitas 512GB yang menawarkan transfer rate tinggi dengan konsumsi daya efisien. Sehingga loading system menjadi sangat singkat dan responsif. Buat harganya sendiri, sekarang laptop yang satu ini dibanderol di angka Rp14.040.000 dan link produk originalnya sudah kami taruh di deskripsi video. Rekomendasi kelima ada MacBook Air M2 2022. Seri MacBook entry level ini hadir pada Juli 2022. Kelebihan dari seri Air ini memiliki bodi dan ukuran yang lebih kompak dibandingkan seri Pro-nya. Bobotnya sendiri hanya 1,24 kg saja. Desain pinggirnya sudah disesuaikan tidak lancip seperti generasi sebelumnya sehingga nyaman saat bergesekan dengan tangan. Layarnya sendiri mengalami peningkatan dari generasi sebelumnya, yaitu ukuran layarnya 13,6 inch dengan panel liquid retina lengkap dengan teknologi True Tone. Tingkat kecerahan maksimalnya yang bisa mencapai 500 nits membuat layar tetap terlihat tajam saat digunakan di lingkungan outdoor. Bezel layarnya juga tipis sehingga tampilan yang diberikan akan lebih luas. Perbedaan mencolok dibandingkan generasi sebelumnya adalah desain tempat webcamnya yang berdesain notch ala smartphone iPhone Apple. Webcamnya mengusung kamera 1080 pixel FaceTime sehingga menyuguhkan hasil gambar berkualitas tinggi saat melakukan aktivitas live streaming dan video call. MacBook Air M2 ini tentunya diotaki dengan chipset super kuat besutan terbaru dari Apple, yaitu Apple M2. Chipset tersebut merupakan generasi kedua dari chipset berbasis ARM yang digunakan pada sejumlah produk Apple di tahun 2022. Tentunya chipset tersebut sudah bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan lancar tanpa adanya kendala. Nah, harga dari produk yang satu ini juga udah turun ya di Rp14.178.000 dari yang sebelumnya ada di 17 jutaan. Langsung aja klik link di deskripsi video kami buat cek produknya.
itu tadi 5 rekomendasi laptop yang worth it buat kamu punya di akhir tahun 2024 ini sesuai dengan fungsinya masing-masing, tinggal menyesuaikan kebutuhan dan budget kamu aja. Kalau kamu punya rekomendasi yang lain lagi atau kamu pengen request video rekomendasi lainnya, kamu boleh langsung aja komen di video ini dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.